Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel aku. Video kali ini melanjutkan trip perjalanan kita dari Palembang ke Lubuk Linggau dari video sebelumnya ya teman-teman. Yang belum menonton video part pertama dan part kedua, silahkan nonton terlebih dahulu. Dan ini kita melanjutkan lagi perjalanan mulai dari arah wilayah Desa Semangus Talang Ubi. Dan sebentar lagi nanti kita akan sampai di persimpangan jalan yang menuju ke arah jalan perkebunan MHP ya teman-teman. Nah ini sebentar lagi di depan ada persimpangannya dan sudah ada rambu-rambu penunjuk arahnya. Kalau mau ke arah Lubuk Linggau kita pilih lurus, dan mulai dari sini kita sudah memasuki jalan yang dicor ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah mulai memasuki wilayah jalan yang dicor ini, setiap ada persimpangan jalan biasanya sudah ada rambu-rambu penunjuk arahnya ya teman-teman. Jadi saat ini teman-teman tidak perlu khawatir tersesat di dalam jalur ini, karena di setiap persimpangannya sudah terpasang rambu-rambu penunjuk arah yang mengarahkan teman-teman ke arah Cecar Lubuk Linggau ataupun sebaliknya ke arah Pali ya. Dan ini ketika kami melintas lumayan cukup banyak juga kendaraan yang berpapasan pada saat kami melintas ya. Jadi bisa dikatakan saat ini jalur ini sudah tergolong ramai dilewati oleh pengendara. Walaupun tentunya tidak seramai lewat jalur Sekayu ataupun lewat jalur Lahat ya teman-teman, karena jalur ini saat ini hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 saja. Kalau untuk kendaraan besar seperti bis itu belum lewat sini, truk-truk juga sebagian tidak lewat jalur ini ya teman-teman. Dan ini salah satu jembatan yang kita lewati, dan di dekat jembatan ini tadi teman-teman mungkin sudah lihat ada petunjuk atau pelang pemberitahuan kalau di jalur ini juga dilewati oleh satwa liar gajah Sumatera ya teman-teman. Dan ini saat melintasi jembatan kita harus bergantian juga ya teman-teman, karena jembatannya itu lebih kecil, jalurnya hanya muat untuk satu kendaraan, dan ketika kita berpapasan dengan kendaraan lain kita harus bergantian untuk melintas di jembatan tadi ya teman-teman. Nah tadi juga di dekat jembatan ada pelang pemberitahuan kalau jalur ini juga dilewati oleh satwa liar gajah Sumatera ya teman-teman. Tapi pengalaman kami pribadi yang cukup sering juga lewat jalur ini belum pernah ketemu ya teman-teman. Padahal saya pribadi juga berharap bisa bertemu dan bisa merekod kalau pada saat gajah Sumateranya itu sedang melintas di jalur ini. Tapi sejauh ini kami belum pernah bertemu, dan kalaupun nanti teman-teman ada kesempatan bisa bertemu, selalu berhati-hati dan tetap menjaga keamanan pribadi maupun keamanan satwa liar yang juga melintas di jalur ini ya. Dan pada saat melintas di jalur ini, jika akan menggunakan kecepatan tinggi juga selalu berhati-hati. Kalau di jalur yang lurus seperti ini aman saja ya teman-teman, tapi di jalur yang dicor ini juga ada beberapa jalan yang sedikit menikung atau kayak berbelok ke arah kanan ataupun berbelok ke arah kiri. Ketika menggunakan kecepatan tinggi harap berhati-hati ya, karena lumayan cukup berbahaya ketika berada di tikungan seperti ini dengan kecepatan yang tinggi. Di video ini mungkin kelihatannya saya menggunakan kecepatan yang sangat tinggi, tapi sebenarnya nggak secepat ini juga ya teman-teman. Ini cepat karena videonya aku percepat waktunya biar tidak terlalu panjang durasinya, dan ini pun sudah dipercepat videonya tapi masih memakan durasi yang panjang karena saya merekod cukup banyak di wilayah ini. Dan ini sebentar lagi di depan kita akan sampai di wilayah Simpang Madu. Dan di wilayah Simpang Madu ini juga sudah ada rambu-rambu penunjuk arah. Jadi ini kayak simpang 3 gitu, dan kalau mau menuju ke arah Lubuk Linggau Cecar itu belok kanan ya teman-teman. Belok kiri itu ke arah Pali lagi, tapi pakai jalur yang tidak dicor ya. Karena kita mau ke Lubuk Linggau, dari sini kita belok kanan ya teman-teman.
Nah, aku mau ingetin kembali juga buat teman-teman yang ketika melintas di jalur ini dipastikan tidak ada sinyal provider ya teman-teman, apalagi sinyal internet itu tidak ada. Telkomsel pun bisa dikatakan juga hilang timbul sinyalnya di jalur ini, jadi tidak ada sinyal. Jadi ketika teman-teman mau membuka maps di jalur ini tidak bisa ya teman-teman. Tapi walaupun teman-teman tidak menggunakan maps, teman-teman cukup mengikuti jalur yang dicor saja untuk sampai ke wilayah Cecar atau Lubuk Linggau. Dan juga di setiap persimpangan sudah ada rambu-rambu penunjuk arah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir akan tersesat di dalam jalur ini. Kita lanjut lagi perjalanan, dan ini kita melewati salah satu jembatan lagi yang berada di dalam jalur perkebunan PT MHP. Dan seperti jembatan yang sudah kita lewati sebelumnya, tipe jembatannya kecil ya teman-teman, jadi hanya muat untuk satu kendaraan. Ketika kita berpapasan dengan kendaraan lain itu harus bergantian, dan juga di bagian jembatannya itu tidak dicor ya teman-teman, jadi ada kayak sambungan antara jalan cor dan jalan yang untuk jembatan, dan itu biasanya tidak rata. Di jembatannya tuh kayak batu-batu kerikil yang tidak rata gitu, jadi harap berhati-hati ketika melintas jembatan ini ya. Dan di dalam jalur perkebunan PT MHP ini terdapat beberapa jembatan seperti tadi, kayak 2 atau 3 atau 4 gitu kalau tidak salah ya teman-teman, kita lewat jembatan yang seperti tadi. Dan kalau volume air sungainya meluap itu juga kadang jembatannya juga tertutup ya, jadi harap berhati-hati. Selain nanti kita lewat jembatan Sungai Keruh dan Sungai Teras, di jalur ini juga melintasi jembatan yang seperti tadi ya teman-teman. Nah, ini di depan kita melintasi lagi jembatan yang seperti tadi ya teman-teman, dan sambungan antara jalan cor dan jalan kerikilnya ini cukup tinggi biasanya, dan tipe jalan di jembatannya itu kayak ada kerikil-kerikil yang tidak rata, jadi harap berhati-hati ya teman-teman. Selama melintasi jalur perkebunan PT MHP ini, kita juga harus mematuhi peraturan dari perkebunan ini ya. Kalau kita tidak boleh membuat titik-titik api atau menimbulkan titik-titik api, karena ini merupakan wilayah area perhutanan, dan di sepanjang jalur ini di kanan dan kiri itu sudah terpasang papan-papan pemberitahuannya juga kalau kita tidak boleh menimbulkan titik-titik api. Jadi harap selalu mematuhi peraturan yang ada di jalur ini ya teman-teman. Dan juga selama di jalur ini, selain kita harus menjaga agar tidak menimbulkan titik-titik api, kecepatan kendaraan juga harus diperhatikan ya teman-teman, karena di jalur ini kadang-kadang kita juga berpapasan dengan kendaraan-kendaraan truk pengangkut kayu yang ukurannya cukup besar di jalur ini. Dan juga tipe jalan yang lurus seperti ini terkadang kita terlena untuk menggunakan kecepatan tinggi. Kalau di jalur yang lurus itu aman saja karena kita bisa melihat pandangan jauh ke depan, tapi kalau di area yang ada tikungannya harap berhati-hati selalu ya. Selain itu juga di jalur ini tidak terdapat SPBU ya teman-teman, jadi pastikan ketika akan melintasi jalur Pali, teman-teman sudah menyiapkan kendaraan teman-teman dalam keadaan BBM yang mencukupi, atau kalau perlu juga bawa BBM cadangan di mobil. Selain itu tidak ada juga sinyal internet, dan karena ini jalur perhutanan tentu jalurnya lebih sepi ya teman-teman dibandingkan jalur lahat ataupun jalur sekayu. Tapi walaupun dikatakan sepi, jalur ini juga sudah tergolong cukup ramai karena sudah banyak juga kendaraan-kendaraan yang melintas di jalur ini. Nah, kalau teman-teman ada juga yang komentar katanya, ngapain lewat sini sepi, nggak ada rest area, kalau malam gelap. Ya jelas tentu sangat tidak mungkin ada rest area di tengah hutan seperti ini ya teman-teman. Di jalur sekayu pun rest areanya itu tidak ada juga di jalur-jalur yang sepi. Dan juga untuk jalur malam katanya gelap, tidak ada lampu jalan.
Di jalur Lahat dan Sekayu pun atau bahkan di jalur tol pun tidak seluruh jalannya dari awal sampai akhir ada lampu jalan ya teman-teman. Jadi harap dimaklumi kalau di jalur yang hutan seperti ini tentu saja tidak semua jalurnya ada lampu jalan ya. Kalau teman-teman merasa tidak aman untuk lewat jalur ini malam hari, silahkan teman-teman pilih jalur Sekayu ataupun Lahat saja. Nah, ini di depan kita lewat lagi jembatan besi yang seperti sebelumnya tadi ya teman-teman. Untuk tipe jembatannya itu lebih kecil, hanya muat untuk satu kendaraan. Jadi kalau berpapasan dengan kendaraan lain kita harus bergantian. Dan jalan sambungan antara jalan cor dan jalan menuju jembatannya itu biasanya cukup tinggi dan tidak rata seperti ini. Dan ini juga ada sedikit berlubang jalannya. Jadi harap berhati-hati, dan kalau tidak salah ini adalah jembatan yang keempat yang kita lewati selama di dalam jalan perkebunan PT MHP ini. Seperti yang aku bilang sebelumnya juga, kalau di jalur ini kita juga harus berhati-hati karena jalan ini juga dilewati oleh truk pengangkut kayu seperti ini ya teman-teman, dan ukurannya cukup besar. Dan karena ini memang jalur perkebunan PT MHP, tentu kita akan sering berpapasan atau beriringan dengan truk-truk kayu seperti ini. Jadi harap selalu berhati-hati. Dan waktu itu ada juga teman-teman yang berkomentar katanya, alah itu corannya jelek, paling beberapa tahun juga rusak. Setahu aku ini tipe coran yang cukup kokoh ya teman-teman, karena memang didesain juga untuk kendaraan berat pengangkut kayu seperti ini. Jadi tidak hanya untuk kendaraan pribadi roda 4, tapi jalur ini juga dilewati oleh kendaraan besar pengangkut kayu. Jadi mudah-mudahan jalur corannya bisa dikatakan cukup kuat ya. Dan selama kita melintas di jalur ini, tentu pemandangan di kanan dan kiri adalah hutan-hutan perkebunan milik PT MHP ini ya teman-teman. Dan juga nuansa atau pemandangannya itu dalam setiap beberapa bulan akan berubah-ubah karena tipe-tipe kayu di jalur ini itu penanamannya berbeda-beda. Jadi ada jalur jalan yang hutan lebat seperti ini, dan terkadang dalam beberapa bulan ke depan ketika kita melintas kayu-kayu yang tinggi ini sudah dipotong atau sudah dipanen, kemudian berubah ke tipe hutan-hutan yang kecil atau pohon-pohonnya masih kecil yang baru ditanam seperti ini, dan kadang juga nanti masih berupa tanah yang belum ditanam dengan pohon-pohon ya. Nah, dari sini sudah ada persimpangan jalan, kita belok ke arah kiri, dan tadi juga sudah ada rambu-rambu penunjuk arah yang menunjukkan ke arah Lubuk Linggau, itu kita belok kiri. Dan dari sini kita lanjut lurus, nanti di depan kita sampai di persimpangan Menara 33 ya teman-teman. Di jalur yang ini juga sudah ada rambu-rambu penunjuk arahnya juga untuk menuju ke arah wilayah Cecar atau Lubuk Linggau. Dari simpang Menara 33 ini kita belok ke arah kanan ya teman-teman, dan ini merupakan simpang 4, jadi teman-teman jangan salah pilih. Dan juga sudah ada rambu-rambu, jadi mudah-mudahan tidak akan tersesat di persimpangannya ini ya. Dan ini dia Menara 33, kita belok ke arah kanan menuju ke wilayah Cecar ya, sebelum nanti sampai ke arah Lubuk Linggau. Dari Menara 33 ini kita lanjut lurus, dan ini merupakan jalur yang menjadi bagian yang paling teman-teman tunggu pasti, karena teman-teman ingin melihat bagaimana kondisi jembatan Sungai Keruh dan juga Sungai Teras yang ada di jalur ini ya teman-teman. Dan ini di depan kita hampir sampai di wilayah jembatan Sungai Teras. Dan di dekat jembatan Sungai Teras ini antara sambungan jalan cor dengan jalan biasa itu cukup rusak parah, karena jalan biasanya itu masih jalan tanah merah gitu ya teman-teman, dan itu terdapat lubang yang cukup dalam di jalur sebelah kiri ini. Nah, mungkin ini di video nggak kelihatan begitu dalam, tapi aslinya ini cukup dalam ya teman-teman. Dan untungnya ini airnya sudah menyusut, jadi bisa kelihatan bagian jalan yang turun ke bawah ini. Dan untuk kendaraan yang rendah
harap berhati-hati karena ini cukup dalam ya teman-teman. Dan kita juga harus antri dengan kendaraan di depan untuk melintasi wilayah jembatan Sungai Teras ini ya teman-teman. Dan di arah sini teman-teman bisa lihat itu palang atau portalnya masih terpasang ya untuk jembatan Sungai Teras, dan kondisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi masih ada pembatas di kanan dan kiri, dan juga ada warga yang berjaga di sekitar jembatan Sungai Teras ini. Dan ini teman-teman bisa lihat sambungan menaiki jalan yang dicor itu cukup tinggi. Mungkin di video tidak begitu terlihat tinggi, tapi aslinya cukup tinggi ya teman-teman. Jadi kalau mobil yang rendah itu benar-benar harus ekstra hati-hati untuk melintas. Dari sini kita lanjut lagi perjalanan, dan ini jalannya balik ke jalan yang dicor ya teman-teman. Dan setelah Sungai Teras tadi, di antara Sungai Teras dan Sungai Keruh, nanti di depan kita lewat lagi satu jembatan kecil. Tapi jembatannya itu oke ya teman-teman, aman, bagus jembatan besinya. Yang jadi kendalanya ialah sambungan antara jembatan jalan menuju jembatan dengan jalan cornya itu cukup tinggi. Nah ini dia di depan, kita hampir sampai di jembatan kecil yang berada di tengah-tengah antara jembatan Sungai Teras dengan jembatan Sungai Keruh. Untuk kondisi jembatannya juga jembatan besi, dan kita harus bergantian melintas karena ukuran jembatannya hanya muat untuk satu kendaraan. Dan yang jadi kendala ialah turunan dari jalan cor menuju ke jalan biasanya yang ini ya teman-teman. Yang ini yang cukup tinggi perbedaan jalannya dan harus berhati-hati. Oke, dari sini kita lanjut lurus lagi melanjutkan perjalanan. Kalau tadi sudah melintas di jembatan Sungai Teras dan jembatan besi yang kecil tadi, di depan kita akan melewati satu jembatan yang lain, yaitu jembatan Sungai Keruh yang sudah terkenal di kalangan pengendara karena kondisi jembatannya yang sudah sangat tua dan rusak ya teman-teman. Jadi harap berhati-hati untuk selalu melintas di jalur ini karena memang jembatannya sudah seperti ini keadaannya, dan kita nggak tahu apakah akan ada pembangunan ke depannya. Mudah-mudahan ada ya, karena memang jembatan ini sudah sangat banyak kendaraan yang melintas, dan di bagian jembatannya memang sudah sangat rusak karena banyak bagian-bagian besi yang sudah hilang ya teman-teman. Dan jalan mendekati jembatan besinya juga banyak yang rusak, ini kayak berlubang dan pecah gitu jalannya. Jadi jalan-jalan yang mendekati jembatan itu tidak dicor ya teman-teman. Dan kita harus pintar-pintar memilih jalur jalan karena banyak lubang seperti ini. Untuk kendaraan rendah sebenarnya masih bisa lewat, cuman memang harus pintar-pintar dan sangat hati-hati ketika lewat di sini ya teman-teman. Dan kita juga harus bergantian dengan kendaraan lain yang juga akan melintas di jembatan Sungai Keruh ini. Mungkin di video lubang jalan yang rusak ini tidak begitu terlihat ya teman-teman, tapi aslinya ini jalan yang berlubang ini cukup dalam. Dan seperti inilah kondisi jembatan Sungai Keruh ya teman-teman. Di kanan dan kiri juga ada penduduk yang berjaga, dan untuk bagian portal yang ada di ujung jalan itu sudah dibuka ya. Dan kondisi jalannya seperti ini. Kita nggak tahu apakah akan ada pembangunan, belum ada info terbaru juga ya. Cuman pada saat melintas teman-teman harus ekstra hati-hati karena cukup banyak bagian-bagian besi yang sudah hilang dari jembatan ini. Dan kita juga harus bergantian untuk melintasi jalur ini karena jalurnya hanya untuk satu kendaraan dan banyak jalan yang rusak atau berlubang mendekati jalur jalannya seperti ini. Dan sambungan antara jalan biasa menuju ke jalan yang dicor itu cukup tinggi ya. Dan untuk palang portal di jembatan Sungai Keruh ini sudah dibuka ya, tadi teman-teman bisa lihat.
Dan kalau pada saat musim hujan, biasanya di jalur ini, di jalan-jalan yang berlubang itu tergenang air ya. Dan pada saat kami melintas ini, ketika tidak hujan dan airnya sudah surut, jadi lubang-lubang jalannya itu bisa terlihat dengan jelas. Meninggalkan jembatan Sungai Keru, kita lanjut lagi perjalanan, dan dari mulai wilayah jembatan Sungai Keru sampai ini kita mendekati wilayah Simpang Cecar. Teman-teman bisa lihat ini jalannya sebenarnya jalan yang dicor ya, cuman kurang rata, dan ini Simpang 4 Cecar. Dari sini kita lanjut lurus untuk menuju ke wilayah Lubuk Linggau, dan sudah ada rambu-rambu penunjuk arah juga. Di jalur ini cukup ramai karena ini kayak pasarnya gitu ya teman-teman, di Simpang 4 Cecar. Dan mulai dari sini sampai ke arah Simpang Semambang, teman-teman akan melihat jalan-jalan yang banyak rusaknya itu di area yang ini ya teman-teman. Dan mulai dari Simpang Cecar ini juga sudah terlihat nanti ada sebagian jalan yang benar-benar rusak parah gitu, aspalnya atau jalannya itu pecah dan berlubang dalam. Walaupun memang sebagian ada juga yang sudah dicor seperti ini ya, cuman ini sedikit sekali jalur jalan yang dicor. Selebihnya itu jalan-jalan yang berlubang, rusak parah dan pecah ya. Teman-teman bisa lihat di video ini, aku tunjukkan beberapa titik. Mulai dari arah Simpang Cecar ini jalan-jalannya benar-benar berlubang dalam yang cukup parah ya. Teman-teman bisa perhatikan ini. Mungkin di video tidak begitu terlihat, tapi aslinya ini dalam ya teman-teman lubangnya. Jadi di sepanjang jalan ini jalannya benar-benar rusak parah, berlubang dalam, dan kalau hujan ini dipastikan tergenang air ya. Jadi kita harus pintar-pintar memilih jalan yang bagus ya, karena memang hampir semua jalannya itu berlubang dan rusak parah seperti ini. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya video-video tentang jalur Pali ini, kedepannya akan jadi perhatian baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan jalur ini segera dibangun atau diperbaiki, walaupun secara bertahap ya, karena memang sudah semakin ramai pengendara yang lewat sini. Dan kalau tipe jalan yang rusak seperti ini lumayan cukup berbahaya, karena ya bisa menyebabkan kerusakan kendaraan juga ya, kayak ban mobil, kemudian kita sulit juga melintas dengan kecepatan tinggi, menghambat waktu perjalanan juga kalau pada saat melintasi jalan yang rusak parah seperti ini. Mulai dari Simpang Cecar ini, tipe jalannya bisa dikatakan tipe jalan yang lurus ya teman-teman, tidak ada jalan yang berkelok, dan di kanan dan kiri itu sebagian kecil ada rumah-rumah penduduk, tapi sebagian besarnya lagi lebih banyak hutan-hutan kecil dan kebun-kebun sekitar penduduk juga. Dan kondisi jalan itu sama ya teman-teman, bervariasi, ada jalan yang mulus, ada jalan yang berlubang, ada jalan yang pecah. Dan pada saat melintas di jalur ini tipe jalannya cukup sempit ya teman-teman, jadi tidak lebar. Terkadang pada saat ketemu jalan yang berlubang atau rusak parah dan ada mobil di depan kita, jadi kita harus bergantian pada saat melintas karena tipe jalannya yang tidak begitu lebar ya. Di sini bisa teman-teman lihat dari video yang saya record, tipe jalannya lurus dan sepanjang jalan ini tersebar jalan yang rusak ya. Jadi jalan yang berlubangnya itu tidak full seluruh jalan, tapi tersebar ya teman-teman. Ada sebagian yang jalannya bagus seperti ini mulus, tapi sebagian lagi lebih banyaknya lagi jalan yang pecah, berlubang dan rusak. Jadi memang harus pintar-pintar memilih jalan yang tidak berlubang ya, walaupun terkadang juga ada jalan yang hampir semuanya itu pecah jalannya dan lubangnya cukup dalam, dan ketika hujan kadang jalan yang berlubang itu tergenang air. Jadi benar-benar harus berhati-hati. Walaupun tipe jalannya cukup sempit, tapi untuk dua kendaraan yang berpapasan masih bisa lewat ya. Kalaupun teman-teman mau menyalip atau mendahului kendaraan seperti ini, pastikan dalam keadaan di depan teman-teman itu kosong seperti ini dan jalannya bagus ya untuk melakukan menyalip kendaraan di depan kita. Dan di sini juga teman-teman harus berhati-hati. Di sini jalurnya lurus sebenarnya ya teman-teman bisa lihat, cuman di bagian ini ada satu jembatan besi, dan
jembatan besinya itu ada lubangnya teman-teman. Kalau dengan kecepatan tinggi biasanya kita sulit menghindari ini dia lubangnya, jadi harus berhati-hati karena dari jauh itu jalannya lurus dan lubangnya itu tidak begitu terlihat teman-teman. Jadi terlihatnya ketika kita sudah mendekati bagian jembatan besi yang ini. Dan ini kita juga harus bergantian dengan kendaraan lain, kendaraan di depan kita, karena memang harus memilih jalan. Di jalur yang ini banyak sekali jalan yang berlubang dan pecah seperti ini ya. Jadi pada saat berpapasan dengan kendaraan lain di depan, terkadang kita harus bergantian untuk memberi kesempatan kendaraan lain juga bisa melintas ya. Jadi kalau teman-teman lewat jalur Pali mulai dari wilayah Simpang Cecar ini sampai nanti ke Simpang Semambang, cukup banyak jalan yang rusak seperti ini ya. Dan ini jalannya sedikit menanjak ke atas dan jalannya rusak, jadi benar-benar harus ekstra hati-hati dan harus pintar-pintar memilih jalur jalan yang akan dilewati. Itulah mengapa kalau kendaraan rendah cukup sulit untuk melintas, bukan berarti tidak bisa melintas ya teman-teman. Kendaraan kecil masih bisa melintas, tapi harus punya kemampuan memilih jalan yang seperti ini dan kondisi kendaraan juga harus siap menghadapi medan jalan yang seperti ini. Jadi harap selalu berhati-hati, dan walaupun tipe jalannya lurus, kendalanya adalah jalannya banyak yang rusak dan berlubang. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya pengendara yang lewat sini, pemerintah bisa melakukan pembangunan di jalur ini ya, karena sangat-sangat membantu pengendara kalau jalannya itu bagus ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, walaupun tipe jalannya lurus tapi banyak sekali jalan-jalan yang berlubang seperti ini. Dan biasanya kalau hujan, lubang-lubang ini akan tergenang oleh air, jadi harap berhati-hati karena lubang jalannya cukup dalam ya teman-teman. Kalau tidak hati-hati ketika lubangnya tertutup air atau tergenang air dan kendaraan kita melaju dengan kecepatan tinggi, akan sangat berbahaya. Nah ini kita juga hampir mendekati wilayah jembatan Musi, dan di dekat jembatan ini jalannya juga banyak yang rusak dan berlubang. Untuk kondisi jembatannya itu sudah jembatan yang kokoh dan bagus ya teman-teman, cuman kendalanya ialah jalan yang mendekati jembatannya itu banyak yang rusak parah seperti ini, berlubang dalam dan pecah, jadi aspalnya itu hancur. Sedangkan untuk kondisi jembatannya itu sudah kokoh dan besar seperti ini ya. Yang jadi kendala ialah jalan dari awal jembatan tadi nanti sampai di ujung jembatan juga jalannya rusak dan berlubang, jadi harus pintar-pintar melintas di jalan yang seperti ini. Nah ini dia kondisinya ya teman-teman, di jalur ini di ujung jembatannya itu aspalnya pecah dan berlubang. Ketika melintas jalur ini juga kita harus berhati-hati karena kita juga kadang berpapasan dan beriringan dengan truk pengangkut sawit seperti ini ya. Lumayan cukup banyak karena memang di area ini ada perkebunan sawit baik milik swasta maupun milik pribadi penduduk ya, dan jalur jalan ini juga digunakan sebagai jalur pengangkut untuk angkutan buah sawit seperti ini. Jadi selalu berhati-hati juga ya teman-teman. Dan karena di bagian jalan ini banyak yang rusak, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu lumayan cukup banyak kendaraan yang antri untuk melintas ya, karena kita harus bergantian melintas di jalan yang rusak seperti ini. Apalagi tadi barusan ada kendaraan pengangkut kelapa sawit yang juga menghambat kendaraan lain untuk melintas karena jalur jalan ini cukup sempit ya, tidak lebar. Walaupun sebagian besar di jalur jalan ini banyak hutan-hutan kecil, tapi ada juga tersebar beberapa titik yang di kanan dan kirinya itu merupakan pemukiman penduduk ya teman-teman, dan kondisi jalan masih sama, tersebar mulai dari jalan yang rusak, berlubang, aspalnya pecah, tidak rata. Jadi memang harus pintar-pintar memilih jalur jalan yang akan kita lewati kalau teman-teman memilih rute ini ya. Sebagian jalan juga ada jalan yang mulus dan aspalnya bagus seperti ini ya. Jadi memang tidak semua jalannya rusak dan berlubang, tapi ada juga bagian jalan yang mulus dan
bagus. Nah, di depan kita akan kembali melewati jembatan yang ini. Mungkin teman-teman ingat waktu itu jembatan ini belum selesai dan saat ini sudah full selesai dibangun dan sudah bisa dilintasi dengan baik. Jadi tidak ada lagi jembatan darurat di sebelah kanannya ya. Kita sudah bisa melintas di jembatan ini. Dari sini kita lanjut lagi perjalanan dan kondisi jalan juga masih sama, tidak begitu lebar, tipe jalannya juga cukup lurus, aspalnya juga sebagian ada yang mulus, sebagian ada yang rusak dan berlubang, sebagian lagi kadang aspalnya pecah dan tidak rata, di kanan dan kiri juga ada rumah-rumah penduduk, sebagian lagi ada hutan-hutan kecil, jadi bervariasi ya teman-teman. Di jalur ini juga tidak ada SPBU ya teman-teman. Selain itu juga untuk sinyal internet tidak begitu kuat, masih bisa untuk provider Telkomsel tapi tidak begitu kuat. Sedangkan untuk provider yang lain aku kira tidak ada sinyal di jalur ini. Jadi teman-teman yang menggunakan kartu lain mungkin akan kehilangan sinyal di jalur ini. Dan seperti yang aku bilang tadi, di jalur ini tidak ada SPBU ya. Jadi kalau teman-teman cari SPBU di jalur ini tidak ada. Dan untuk rest area sebenarnya ada warung-warung penduduk di sekitar ya kalau mau beli minum atau beli makan. Cuman untuk rest area yang benar-benar besar itu tidak ada di jalur ini. Selain truk angkutan kelapa sawit, teman-teman juga mungkin akan berpapasan dan beriringan dengan truk-truk pengangkut minyak seperti ini ya, yang ukurannya lumayan cukup besar. Jadi harap berhati-hati. Selain karena jalur jalan ini tidak begitu lebar, di jalur ini juga dilewati oleh kendaraan-kendaraan angkutan berat, yaitu angkutan kelapa sawit dan angkutan minyak seperti yang barusan kita bertemu tadi ya teman-teman. Dan ini kita sampai di depan PT PHML, tipe jalannya masih sama ya teman-teman. Dari sini kita lanjut lurus saja untuk menuju ke arah wilayah Simpang Semambang. Jadi dari Simpang Cecar tadi kita ambil lurus saja dan memang tidak ada jalan belok kanan atau belok kiri ya, cuman satu jalur ini saja teman-teman ikuti. Jalur jalannya juga masih sama lurus dan ada beberapa titik jalan yang rusak ataupun tidak rata ya teman-teman. Jadi memang untuk saat ini jalur Palembang Lubuk Linggau Via Valley ataupun sebaliknya Lubuk Linggau Palembang Via Valley, jalan yang banyak rusak itu mulai dari Simpang Cecar sampai Simpang Semambang ya teman-teman. Dan jalur jalan yang rusak itu tersebar tidak hanya, maksud saya tidak di semua jalannya rusak, tapi tersebar di titik-titik tertentu. Jadi tidak semua jalannya itu rusak parah, tidak, tapi ada juga jalan yang mulus, aspalnya bagus, ada juga jalur jalan yang dicor walaupun cuma sedikit, tapi memang lebih banyak jalannya itu rusak, berlubang dan tidak rata. Waktu itu ada juga salah satu yang berkomentar, katanya gara-gara lewat jalan ini mobil kami rusak parah dan lain sebagainya. Ya itulah resikonya ya teman-teman, jangan membandingkan jalan antar daerah seperti ini dengan jalan pusat kota. Kalau teman-teman akan melakukan perjalanan jauh, pastikan kendaraan teman-teman mampu dan siap menghadapi medan-medan jalan yang kadang-kadang kita tidak terduga ya. Kadang melewati jalan yang berair, kadang juga lewat jalan yang kering, kadang juga lewat jalan berlubang, dan itu memang resiko karena memang di wilayah kita tidak semua jalannya itu mulus, apalagi jalan-jalan yang berada di daerah ya teman-teman. Ya mungkin buat teman-teman yang biasa tinggal di kota, jalannya bagus, mulus, ketemu jalan yang seperti ini akan sedikit kaget ya. Tapi itulah kenyataannya, memang tidak semua jalan di wilayah kita itu mulus semuanya teman-teman. Ada juga jalan-jalan yang seperti ini. Dan walaupun jalan ini lumayan banyak yang rusak, tapi ada juga pengendara yang bersyukur karena jalur jalan ini lebih cepat waktunya dibandingkan lewat dengan jalur lahat ataupun sekayu. Tinggal pintar-pintar saja saat berkendara di jalan yang berlubang dan rusak. Kita lanjut lagi perjalanan, dan tadi dari arah PT PHML, kemudian kita lanjut ke wilayah Kampung Bali, dan kemudian ini ke wilayah Sukakarya ya teman-teman, sebelum nanti sampai di Simpang Semambang. Dari sini sudah
mulai ramai pemukiman penduduk di kanan dan kiri. Untuk tipe jalan bisa dikatakan tidak begitu lebar, cuman untuk 2 kendaraan cukup ya teman-teman. Dan di kanan dan kiri juga ramai dengan pemukiman penduduk dan warga sekitar. Di jalur ini juga lumayan cukup banyak warung-warung penduduk yang ada di sepanjang jalan. Dan karena ini sudah memasuki wilayah pemukiman penduduk, teman-teman harus berhati-hati karena biasanya di wilayah yang ramai pemukiman penduduk banyak kendaraan roda 2 bermotor dari warga sekitar yang juga berlalu lalang di jalur ini. Jadi tetap berhati-hati, jangan terlalu menggunakan kecepatan yang tinggi. Dan tipe jalan juga masih banyak jalan yang rusak dan berlubang ya, walaupun sebagian sudah ada yang diperbaiki, sudah ada di aspal baru, sebagian juga aspal lama yang masih mulus, tapi juga masih tersebar jalan-jalan yang rusak dan berlubang. Dan karena ini ramai pemukiman penduduk, kita juga berhati-hati kadang pada saat di hari-hari tertentu ada pusat keramaian seperti ini, dan terkadang kita juga beriringan dengan kendaraan besar, ada juga kendaraan-kendaraan bermotor yang juga lewat. Jadi selalu berhati-hati ya teman-teman kalau lewat di jalur yang ramai pemukiman penduduk. Nah, mendekati wilayah Simpang Temelat, sebelum Simpang Temelat itu sebelah kiri ada SPBU ini teman-teman ya. Cuman di SPBU yang ini tidak ada BBM bersubsidi. Jadi untuk solar dan pertalite setahu aku nggak ada, tidak tersedia ya teman-teman. Jadi nanti SPBU yang ada BBM bersubsidi itu di Simpang Semambang. Nah, dari sini kita lanjut lurus, ini kita hampir sampai di wilayah Simpang Temelat. Jadi kita lewat jembatan kecil gitu, jembatan besi. Dan di area ini biasanya kalau hujan yang curah hujannya sangat tinggi, rawan banjir ya teman-teman. Jadi biasanya jalur ini juga cukup riskan kalau pada musim hujan, tapi kalau pada musim yang normal seperti ini, jalur jalan ini sangat baik dan oke untuk dilewati. Nah, ini dia lokasi jembatan Simpang Temelat, dan di lokasi jembatan ini juga kita harus bergantian dengan kendaraan lain yang berpapasan dengan kita karena tipe jembatannya hanya muat untuk 1 kendaraan ya teman-teman. Ini dia Simpang 3 Temelat, dan kita mau ke arah Lubuk Linggau, kita lanjut lurus. Yang belok kiri sebenarnya juga bisa, itu nanti tembusnya ke jalan lintas Lubuk Linggau Tebing Tinggi, tapi kita lebih memilih untuk lewat jalur yang lurus ya teman-teman. Dikarenakan tipe jalan di jalur ini tidak begitu lebar, jadi kadang pada saat kita beriringan atau berpapasan dengan kendaraan-kendaraan besar seperti ini, kita sedikit kesulitan untuk menyalip kendaraan tersebut ya, karena memang jalur ini juga ramai dengan pemukiman penduduk. Jadi selain kendaraan roda 4, ada juga kendaraan besar seperti ini, dan juga banyak kendaraan bermotor dari warga sekitar yang juga melintas. Jadi selalu berhati-hati untuk lewat di jalur yang ramai pemukiman penduduk, karena selain jalur kendaraan roda 4, tapi juga dilewati oleh kendaraan-kendaraan truk seperti ini, karena memang jalur ini dilewati jalur angkutan berat, terutama untuk jalur angkutan kelapa sawit dan juga mobil pengangkut minyak ya. Sedangkan untuk kondisi jalan masih sama ya, mungkin teman-teman bisa lihat jalur jalan ini jalur aspal, cuman banyak sekali jalan yang berlubang kecil dan tidak rata. Dan seperti inilah kondisinya di kanan dan kiri, juga masih didominasi dengan rumah-rumah penduduk sekitar. Tipe jalan juga tidak begitu lebar, dan teman-teman bisa lihat memang jalannya banyak sekali yang berlubang kecil dan tidak rata ya. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya pengendara yang melintas di jalur ini, dan juga dengan semakin banyaknya orang-orang yang membuat video tentang jalur ini, salah satunya video kami, bisa menjadi motivasi untuk atau sebagai gambaran dan info buat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk membangun jalan di jalur ini ya, karena sudah semakin ramai dan banyak sekali pengendara yang melintas mengeluhkan jalan yang rusak mulai dari wilayah Simpang Semambang sampai ke Simpang Cecar. Mudah-mudahan ke depan akan selalu ada perbaikan dan pembangunan jalur jalan di wilayah ini.
Ini salah satu titik jalan di depan alun-alun YKB yang kondisinya bisa dikatakan parah ya teman-teman. Aspalnya hancur, rusak parah, pecah, berlubang, dan kalau musim hujan ini akan tergenang dengan air. Kalau pada saat tergenang dengan air, terkadang kita pengendara itu tidak bisa melihat lubang yang ada di jalan ini. Jadi memang kondisinya seperti ini dan memang perlu perhatian ya. Semoga pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bisa segera melakukan pembangunan karena ini menyangkut kebutuhan dan keselamatan masyarakat umum, khususnya pengendara yang sering melintas di jalur ini. Walaupun sebagian besar jalan-jalan di jalur ini masih banyak yang rusak parah, berlubang, pecah, dan tidak rata, tapi sebagian lagi memang sudah ada yang dibangun oleh pemerintah ya teman-teman. Sebagian sudah ada jalan-jalan yang diaspal baru dan aspalnya mulus seperti ini. Beberapa waktu lalu di jalur yang ini juga banyak rusak dan berlubang, tapi saat ini sudah diperbaiki, sudah diaspal baru. Sebagian juga masih aspal lama karena kondisinya masih bagus aspalnya, sedangkan sebagian lagi yang rusak dan berlubang itu diaspal baru ya teman-teman. Jadi memang tidak semua jalannya itu rusak parah semua, tapi ada beberapa titik yang jalan-jalannya sudah diperbaiki dan sudah diaspal ulang. Dari sini kita lanjut lagi perjalanan dan ini kita hampir sampai di wilayah Simpang Semambang ya teman-teman. Beberapa waktu lalu di wilayah Simpang Semambang ini jalannya juga banyak yang rusak parah, tapi saat ini aspalnya sudah mulus, teman-teman bisa lihat ya. Dan di depan itu ada persimpangan jalan dan ada juga rambu-rambu penunjuk arah. Jadi kalau kita mau ke arah Muara Beliti, Lubuk Linggau, kita ambil jalur kiri. Kalau ke kanan itu ke arah Sekayu, dan kalau lurus itu ke arah Kecamatan Tugu Mulyo, Merasi, Kabupaten Musirawas ya. Itu bisa tembus juga ke wilayah Lubuk Linggau sebenarnya, tapi kita pilih yang belok kiri ini ya teman-teman. Kita menuju ke arah Muara Beliti, baru nanti lanjut ke arah Lubuk Linggau. Di area Simpang Semambang ini cukup ramai karena ada gerai Indomaret dan Alfamart juga. Kemudian banyak juga warung-warung makan di sekitar jalan ini kalau teman-teman mau berhenti. Dan juga terdapat satu SPBU, itu ada di sebelah kanan ya. Dan di SPBU yang ini tersedia BBM bersubsidi seperti solar dan Pertalite. Cuman kami kurang tahu apakah dia buka 24 jam. Setahu saya sih tidak buka 24 jam ya teman-teman, tapi hanya siang hari dan malam hari kadang-kadang ada, kadang-kadang juga tidak ada. Nah ini dia di sebelah kanan SPBU-nya kalau teman-teman cari SPBU di jalur ini dekat di Simpang Semambang. Mulai dari sini kita sudah masuk ke jalan raya utama, jalan lintas Lubuk Linggau Sekayu ya teman-teman. Dan kondisi jalan seperti jalan raya pada umumnya, jalur jalannya cukup lebar, 2 jalur walaupun hanya dibatasi dengan marka jalan. Di kanan dan kiri juga sebagian ada hutan-hutan kecil, sebagian juga ada pemukiman penduduk. Untuk kondisi jalan, sebagian jalan aspalnya bagus dan mulus seperti ini ya teman-teman, walaupun masih ada beberapa titik jalan yang rusak dan berlubang, tapi masih oke lah untuk dilewati, masih nyaman ya. Dikarenakan ini sudah masuk ke jalan raya utama, tentu volume kendaraan berbeda dengan di jalan yang simpang cecar tadi ya teman-teman. Karena ini jalan raya utama, tentu volume kendaraan selain kendaraan roda 2 dan roda 4, jalur ini juga dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan puso, bis juga ada lewat sini. Jadi harap berhati-hati walaupun mau menggunakan kecepatan tinggi, tapi tetap memperhatikan kendaraan juga yang melintas di jalur ini ya. Di jalur ini juga dilewati oleh kendaraan-kendaraan truk angkutan kelapa sawit, karena di jalur ini memang ada pabrik kelapa sawit nanti di sebelah
kanan ya teman-teman. Dan karena di jalur ini dilewati oleh truk dan puso, jadi pastikan teman-teman selalu berhati-hati, utamakan keselamatan saat melintas. Walaupun mau menggunakan kecepatan tinggi, tetap harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga jangan sampai membahayakan keselamatan teman-teman dan juga keselamatan pengendara yang lain. Dan pada saat melintas ini teman-teman mungkin bisa melihat kondisi cuaca sudah sedikit mendung ya, agak sedikit gelap, tidak ada cahaya matahari karena memang ini juga sudah sore, kalau tidak salah sekitar jam setengah 6 sore, dan kondisi awan itu sudah berkabut kayak mendung gitu ya teman-teman. Sedangkan untuk kondisi jalan masih sama, jalannya cukup lebar, untuk dua kendaraan cukup luas dan lebar. Jalannya juga bervariasi, ada jalan yang aspalnya mulus, ada jalan aspalnya yang tidak rata, ada juga yang berlubang dan rusak. Dan kondisi di kanan dan kiri juga sebagian ada hutan-hutan kecil, sebagian juga ada rumah-rumah penduduk yang kita lewati. Nah, ini kita melintasi di salah satu desa, aku lupa ini desa Remayu kalau tidak salah ya, atau desa Suro kalau tidak salah, aku lupa teman-teman. Dan di jalur ini di kanan dan kiri cukup ramai dengan rumah-rumah penduduk tipe panggung rumah lama gitu ya teman-teman. Dan karena ini pemukiman penduduk, harap selalu berhati-hati karena biasanya di area yang ramai pemukiman penduduk banyak kendaraan bermotor atau kendaraan roda 2 yang juga melintas di jalur ini. Oke, kita lanjut lagi perjalanan, dan ini kita sampai di Desa Suro ya teman-teman. Jadi desa yang sebelumnya tadi bukan Desa Suro, kalau tidak salah Desa Petunang namanya. Nah, ini baru kita sampai di Desa Suro dan kondisi cuaca sudah semakin gelap ya, selain karena memang sudah mendekati maghrib, ditambah dengan mendung kayak mau hujan juga. Dan di Desa Suro ini di kanan dan kiri juga sangat dekat dengan pemukiman penduduk. Teman-teman bisa lihat rumah-rumahnya itu sangat dekat dengan jalan, jadi harap berhati-hati. Dan kondisi jalan juga masih sama, tidak begitu bagus, aspalnya banyak yang rusak di area Desa Suro ini ya teman-teman. Jadi selain berhati-hati dengan jalannya, juga berhati-hati karena ini dekat dengan pemukiman penduduk. Dan walaupun ini mendekati malam hari atau maghrib gitu ya teman-teman, tapi volume kendaraan itu tidak berpengaruh ya, tetap tinggi karena jalur ini memang jalan raya utama. Jadi baik siang ataupun malam hari, volume kendaraan memang cukup ramai di jalur ini, baik kendaraan roda 2, roda 4 maupun kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan puso dan angkutan-angkutan berat lainnya juga lewat jalur ini.
Meninggalkan wilayah Desa Suro, dari sini kita lanjut lagi perjalanan dan di depan kita hampir sampai di simpang Pasar Muara Beliti. Di sini juga sudah ada rambu-rambu penunjuk arah dan di jalur ini karena ini simpang Pasar Muara Beliti cukup ramai ya karena area pasar dan ini persimpangan 3. Jadi kalau ke kanan itu kita ke arah Lubuk Linggau, kalau ke kiri itu ke arah Tebing Tinggi lanjut menuju Lahat. Nah, di sini cukup ramai ya teman-teman dan mulai dari sini sudah mulai menunjukkan akan turun hujan, sudah mulai gelap sekali dan mendung dan mulai gerimis dari titik ini. Dan teman-teman lihat volume kendaraan cukup tinggi di jalur ini karena ini persimpangan jalan ya, baik kendaraan roda 4, roda 2 maupun kendaraan besar. Nah, dari sini kita belok kanan untuk menuju ke arah kota Lubuk Linggau dan aku nggak banyak record mulai dari simpang Pasar Muara Beliti ini karena hujan sangat deras ya teman-teman. Jadi sampai ke kota Lubuk Linggau itu sepanjang jalan mulai dari sini hujan deras, aku nggak record karena nggak kelihatan jalannya ya. Dan ini kita akhirnya sampai di wilayah Simpang Periuk Kota Lubuk Linggau. Jadi dari arah pasar Simpang Muara Beliti tadi, kemudian ke Bundaran Muara Beliti sampai ke Simpang Periuk Kota Lubuk Linggau, aku nggak bisa record ya teman-teman karena hujan sangat deras dan nggak kelihatan apa-apa. Jadi aku lanjut record dari sini. Oke teman-teman, itu tadi video perjalanan kita dari Palembang ke Lubuk Linggau. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau mengetahui kondisi rute ini ya. Dikarenakan durasi video ini cukup panjang, teman-teman bisa percepat saja atau skip saja ke bagian video yang mau teman-teman lihat kondisinya ya. Sekian dulu video dari aku. Terima kasih banyak sudah klik dan nonton video ini. Like dan komen kalau teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya.